Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Praise and Worship pagi hari ini. Kita mau sama-sama temui Tuhan, cintai hadiratnya. Di dalam hadirat Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan jalan-jalannya dalam hidup kita. Dia akan membukakan setiap rencananya dalam hidup kita. Mari arahkan hatimu pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari undang Dia hadir di hatimu pagi hari ini. Kinana masyi, kinana bayarambu. Yesus, ini hidupku, ini hatiku, ku bersyukur padamu. Terima kasih buat anugerahmu, cintamu, kasihmu selalu baru bagiku. Kami undang Kau hadir Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan pagi hari ini. Nyatakan Engkau Tuhan segalanya atas hidup kami. Kau berkuasa lebih daripada apapun Tuhan. Oh Lord Jesus, Jesus, thank you Lord. Sing you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. Only you are here, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Only you, Jesus. Only you, Jesus. The name above all names. Sing you are here. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
You're wonderful. Amazing grace, Lord Jesus. Only you, Jesus. I worship you, Jesus. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan, mengalir di tempat ini Tuhan. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name, Jesus. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Only you, Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya percaya berkat Tuhan menyertai saudara. Malam di mana kita boleh lewati adalah malam penuh anugerah Tuhan. Amin. Malam penuh kasih-Nya yang menyertai kita. Nah, hari ini saya rindu sekali untuk Anda dan saya belajar akan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang keempat. Di bagian pertama di dalam ayat ini, yaitu dikatakan seperti ini. Sebab itu baiklah kita waspada. Sebab itu baiklah kita waspada. Wah, waspada terhadap apa? Ataukah ada kejahatan di kanan kiri kita? Adakah sesuatu? Nah, saya ingin melanjutkan apa yang tertulis. Dikatakan begini, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Saya yakin sekali Anda dan saya hidup karena janji Tuhan. Amin. Janji yang sudah diberikan sendiri oleh Tuhan kita kepada kita, bahwa kita semuanya akan diselamatkan dan kita akan berhak masuk di dalam kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Saya yakin sekali itu yang kita pegang, dan itulah yang menjadi jaminan buat kita, bahwa kita akan masuk ke dalam sorga, karena Dia sudah mati, Dia sudah bangkit, dan Dia sudah tunjukkan kemenangannya atas setiap dosa yang sedang menarik kita untuk hidup di dalam kebinasaan. Tapi sekali lagi saudara dan saya juga harus terus paham bahwa di dalam kehidupan ini, kita ini sedang dihadapkan dengan apa yang disebut tarik-menarik. Tarik-menarik bagaimana? Tahukah Anda bahwa iblis tidak pernah tinggal diam untuk membiarkan saudara yang sudah diselamatkan? Kita ya sudah diselamatkan, kita yang mendapatkan jaminan keselamatan. Dia sedang terus mengintai, mencari celah, dan kapanpun, di saat kita lengah, di saat kita mungkin merasa tenang, aman, tiba-tiba iblis menarik kita untuk kehilangan mahkota keselamatan yang sudah diterima, yang sudah Bapa janjikan untuk setiap dari kita. Dia akan segera menarik kita, dan Dia tidak menarik Anda tentunya dengan sebuah tali dan membuat kita kemudian tertarik, tapi Dia menarik kita dengan cara kita kehilangan kepercayaan atau iman
iman di dalam hidup ini. Iman yang ada di dalam hidup kita itu dikatakan harus terus bertumbuh. Harus terus bertumbuh. Karena kita tahu pertumbuhan iman ini seperti sebatang pohon. Bukan cuma hanya tumbuh dalam pengertian pohonnya menjadi besar dan terlihat sangat kokoh, tapi pohon yang betul-betul mampu bertumbuh dan menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap angin ribut yang ada, dan pohon itu tidak tumbang adalah akarnya semakin merambat dan kuat sehingga akan memegang tanah di mana pohon itu tumbuh. Hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Tuhan menginginkan kita tidak berhenti bertumbuh. Iman saudara dan saya terus bertumbuh. Akarnya terus semakin menjadi kuat, mengikat tanah di sekitarnya sehingga tidak membuat kita sebagai pohon akan tumbang. Dan pohon ini harus tetap hidup sampai Tuhan menjemput kita. Artinya pohon itu adalah saudara dan saya harus tetap bertumbuh sampai Yesus datang kedua kali untuk kita. Mari kita lihat ayat yang kedua. Di dalam ayat yang kedua dikatakan begini, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Siapakah mereka? Oh, orang-orang yang juga sudah diselamatkan. Siapa mereka? Keluarga kita. Siapa mereka? Orang-orang terdekat kita. Siapa mereka? Teman, saudara kita seiman yang ada bersama-sama. Mereka juga dan saya atau ya siapapun di sekitar kita sedang terus berlomba-lomba. Kita sedang terus berjuang. Kita sedang terus berjalan bersama-sama. Ada proses pertumbuhan yang sedang dilewati bersama-sama. Ayat ini selanjutnya berkata seperti ini. Karena atau dikatakan tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Tetapi dikatakan di sini, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna. Berapa banyak orang sama-sama dengar firman? Ya tadi, sama-sama di gereja dengarkan firman, ternyata yang satu dengarkan, yang lain juga mendengarkan. Lalu bedanya apa? Tapi yang satu mendengarkan, lalu kemudian mengizinkan firman itu ditumbuhkan melalui iman, yaitu firmannya digunakan, firmannya dipakai. Pada waktu firman berkata jangan takut, ya dipakai untuk menghadapi tantangan. Gak mungkin dong untuk kita berkata aku nih gak takut. Ya, bukti bahwa Anda tidak takut, Anda melewati tantangan yang berbahaya membuat kita atau orang lain di sekitarnya harusnya akan berkata, aku takut. Bukti kita tidak takut, kita melewati tantangan dan kita menang. Bukti kita percaya, yaitu kita meyakini apa yang ada di tangan kita, walaupun hari ini semuanya tidak terlihat. Saudara, sekali lagi saya mau berkata kepada Anda, kalau Anda mendengar firman, bertumbuhlah dengan cara melakukan firman tersebut. Firman Tuhan di ayat yang kedua ini jelas, walaupun di kanan kirinya ada orang yang sudah mendengar, ada orang yang sudah mendengar firman, sama ada orang yang sudah mendengar. Di gereja juga sama, orang mendengar, saudara-saudara Anda mendengar firman, tapi ternyata mereka tidak bertumbuh dengan iman tersebut. Semua jadi sia-sia. Saya rindu Jemaat City of God tidak menyia-nyiakan keselamatan yang ada. Amin. Terus dan jangan ragu. Lakukan dengan percaya dan kita akan lihat sesuatu yang besar. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk hari Sabtu ini. Kami akhiri minggu ini dengan terus hidup berdasarkan firman Tuhan. Kemenangan yang kami peroleh datangnya sumbernya dari Engkau, tapi kami tahu untuk kami dapat kemenangan tersebut kami harus menyirami hidup kami dengan iman, bertindak dengan percaya dari apa yang firman katakan. Sekarang Tuhan tolong jemaat-Mu, Tuhan kuatkan kami. Kalau hari ini kami menghadapi tantangan, kami tahu ini adalah bentuk proses untuk menumbuhkan iman. Kami gak mau menyerah, kami mau terus jadi kuat. Dan Tuhan berkati kami Tuhan juga di dalam semua tantangan kehidupan. Kami yang bekerja hari ini hamba mintakan berkat-Mu. Kami yang bisnis, kami juga yang studi, yang ada dalam rumah tangga, keseharian kami, Kau berkati kami Tuhan, untuk kami dapat lewati semuanya dengan baik. Dan kami percaya kemenangan besar sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Sekali lagi kami mintakan kasih karunia-Mu menyertai hidup kami. Kami mintakan, oh Tuhan, penjagaan-Mu yang
terus-menerus dalam hidup kami dan seluruh jemaat-Mu menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk melewati hari ini dalam kasih kemurahan Tuhan. Mari saudara berkata bersama-sama, bersama dengan Kristus kami pasti melakukan pekerjaan besar. Yang diberkati katakan amin, amin. You are here, walking in this place.